Selamat berjumpa kembali bersama-sama dengan saya di dalam program Saat Teduh Sains Surabaya. Mohon maaf, seminggu kemarin tidak bisa siaran karena ada beberapa kesibukan yang memang tidak bisa ditinggalkan. Untuk itu, mulai minggu ini kita akan melanjutkan kembali merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 2 sampai ayat yang ke-10. Nah, bagi rekan-rekan yang mau mendapatkan bahan renungan ini, bisa langsung saja ke Instagramnya Sains Surabaya di @sains_surabaya, atau kalau enggak di Facebooknya Sains Surabaya, yaitu Shine Spasi Surabaya. Saudara bisa mendapatkan bahan renungan hari ini di sana. Oke, sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami, sehingga hari ini kami boleh kembali berkumpul bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami, berikan pengertian bagi kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami, panggilan hidup Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh berjalan memimpin hidup kami, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, dan akhirnya kami bisa mengerti panggilan Tuhan secara spesifik dalam hidup kami, Tuhan. Dan hamba-Mu yang akan memandu firman ini, Tuhan memberkati, berikan hikmat apa yang Tuhan mau sampaikan. Mari Tuhan bicara, pakailah hamba-Mu ini, Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, hari ini saya mau berbagi dengan kita semua tentang puas dalam anugerahnya, yang diambil dari 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayat 2b sampai ayat yang ke-10. Dan izinkan saya untuk membacakan firman Tuhan bagi kita semua. 1 Timotius pasal 6 ayat 2b sampai ayat yang ke-10. Mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Ajarlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang yang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ayat pokok, ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Haleluya. Nah, di dalam pasal 6 ini, khususnya di dalam perikop ini, Paulus kembali mengingatkan Timotius untuk berhati-hati terhadap mereka yang membawa ajaran yang tidak sehat atau ajaran yang lain di dalam pengembalaan yang digembalakan oleh Timotius di Efesus. Nah, ajaran yang lain ini, Paulus menggarisbawahi karakter dari pengajar sesat ini. Jadi selain ajaran mereka yang bertentangan dengan perkataan Tuhan Yesus, mereka juga sok tahu. Mereka senang dengan mencari-cari soal yang membuat pertengkaran atau membuat perpecahan bagi mereka yang sudah tidak sehat lagi pikirannya, kata Rasul Paulus. Gitu ya. Mereka mencari-cari soal, mereka bersilat kata, menyebabkan iri, menyebabkan kedengkian, serta percecokan yang terjadi di antara jemaat. Dan mereka tidak lagi berpikiran sehat. Mereka kehilangan kebenaran.
Tapi bukan hanya sampai di situ saja. Mereka yang telah menyimpang dengan ajaran yang lain, mereka memiliki motivasi yang materialistis. Kita bisa menemukan itu ayat 5 sampai ayat 10. Paulus berbicara tentang hal tersebut. Mereka menganggap bahwa ibadah adalah sebuah tempat di mana mereka bisa mendapatkan keuntungan. Saya mau kasih tahu kepada kita semua, Paulus mengajarkan kita untuk ibadah dengan rasa cukup. Asal ada makan, ada asal pakaian, maka sudah cukup. Nah, lawan kata dari cukup adalah serakah. Saudara, kalau kita menjadi orang serakah, kita tidak akan pernah tenang. Kita tidak akan pernah puas. Kita tidak akan pernah merasa cukup, dan kita akan selalu merasa berkekurangan. Karena itu, kita bisa terdorong untuk berbuat hal yang tidak benar. Misalkan, kita bisa menipu, kita bisa mencuri, kita bisa memanipulasi, kita bisa korupsi, dan sebagainya untuk menuruti hawa nafsu serakahnya kita. Nah, serakah itu bisa macam-macam. Rasa tidak cukup itu bisa macam-macam. Ada berbicara tentang harta, ada berbicara tentang pujian, ada berbicara tentang pengakuan, ada juga berbicara tentang penghormatan. Kalau kita tidak menjadi orang yang rasa cukup dengan apa yang kita miliki, baik itu materi, pengakuan, penghormatan, kedudukan kita pada saat ini, maka kita akan menjadi orang yang terjerumus masuk dalam keserakahan tadi. Nah, inilah yang terjadi. Mereka datang beribadah, mereka tidak mencari Tuhan, tetapi mereka mencari keuntungan melalui ibadah. Hal tersebut bukan hanya terjadi pada zamannya Timotius. Zaman sekarang pun banyak terjadi. Kita bisa menemukan orang datang ke gereja tidak mencari Tuhan secara penuh. Mereka mungkin hanya mencari tentang mujizatnya, kesembuhannya, berkat-berkatnya. Tetapi ketika diminta untuk bayar harga dalam mengikuti Yesus, cenderung kita menolak untuk hal tersebut. Nah, ini bukan ibadah yang benar. Ini bukan ibadah yang sehat. Ini bukan ajaran yang benar. Sesuai dengan perintah yang disampaikan oleh Rasul Paulus, seturut dengan perkataannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, sangkallah diri, pikulah salib. Penyangkalan diri artinya melepaskan semua keinginan duniawi kita. Pikul salib artinya kita harus sanggup menerima penderitaan yang harus kita alami ketika kita berada di dunia ini. Dan itu yang harus terjadi. Untuk itu Rasul Paulus memberikan gambaran arti ibadah yang benar bagi jemaat di Efesus, khususnya dalam pimpinan dan pengembalaannya Timotius. Secara spesifik dia bicara kepada Timotius. Ibadah yang artinya lebih menunjuk kepada cara hidup orang percaya berdasarkan perkataan Tuhan Yesus dan ajaran yang benar. Yang tadi saya sudah sampaikan, Tuhan Yesus bilang kalau mau ikut dia, cangkal diri, pikul salib. Dan itu akan memberikan keuntungan yang besar bila disertai dengan rasa cukup dalam diri kita. Asal ada makan, ada asal pakaian, cukuplah. Nah, di dalam 1 Timotius pasal 6 ini, Rasul Paulus menunjukkan sikap yang luar biasa ketika dia menyatakan bahwa dia hanya puas dengan makan dan pakaian itu. Dia cukup puas untuk hidup dari hari ke hari, percaya bahwa Tuhan akan menyediakan setiap hal yang dia perlukan. Bukankah ini adalah doa yang Tuhan ajarkan bagi kita ketika kita berdoa? Di dalam doa Bapa kami, cukupkanlah makanan kita pada hari ini. Yesus pun juga berbicara, perkara hari ini ya biarlah hari ini. Besok punya masalahnya sendiri. Tetapi jangan khawatir, burung pipit di udara Tuhan pelihara, bunga bakung di padang Tuhan dandani, apalagi kita, orang-orang yang sangat dikasihinya, yang telah ditebusnya. Nah, kepuasan Paulus itu tidak tergantung pada pengumpulan harta, saudaraku yang dikasih. Kepuasan kita dalam beribadah harusnya tidak pada berkat-berkat yang kita cari. Jadi ketika kita diberkati, cinta kita semakin bertambah. Tetapi ketika kita mendapatkan musibah, cinta kita berkurang kepada Tuhan. Itu cara ibadah yang salah, motivasi yang salah. Motivasi yang benar adalah hak diberkati atau tidak diberkati. Anugerah Tuhan jauh lebih cukup daripada apapun yang ada di tengah-tengah dunia ini. Paulus menyadari bahwa hal itu tidak akan berlangsung lama berbicara tentang hal materi.
Dan itu bisa diambil dari kita kapan saja. Dan menariknya adalah ketika kita melihat Rasul Paulus, bahwa yang membuat dia puas dengan Tuhan adalah hubungan dia dengan Tuhan. Dia berkata bahwa hidup adalah untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Mungkin dari antara kita berpikir bahwa kesalehan adalah sarana untuk mendapatkan berkat-berkat Tuhan, sehingga dengan demikian kita merasa puas. Kita berpikir bahwa jika Tuhan mengasihi kita, maka Dia akan selalu memberkati kita secara fisik. Bahkan mungkin ada beberapa orang Kristen yang mengklaim berkat keuangan atas nama Tuhan, dan kemudian dia meyakini bahwa hal itu tersebut menjadi haknya untuk dia terima. Sebuah kebenaran yang telah kita renungkan selama bulan Mei ini adalah Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita akan dipenuhi dengan berkat-berkat-Nya. Tapi Tuhan berjanji bahwa kita akan dipenuhi dengan Roh. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan ketika Roh itu datang, menuntun kita kepada kebenaran. Dan ketika kita hidup di dalam kebenaran, menghasilkan buah-buah kebenaran, yang artinya kita tidak hidup dengan serakah, tetapi kita hidup dengan rasa cukup. Asal ada makan, asal ada pakaian, maka itu cukup. Menjadi seorang Kristen tidak berarti kita pantas untuk mendapatkan hal-hal yang baik. Kristus telah memanggil kita keluar dari kegelapan ke dalam kepenuhan hidup akan Kristus. Kepenuhan hidup kita tidak diukur secara materi, saudara. Semua itu dinilai dalam anugerah yang tak terbatas itu. Penebusan yang Dia berikan, darah yang ditumpahkan, salib yang terbentang tinggi berdiri, dan Dia dipakukan di sana untuk menebus kita, adalah anugerah yang tidak terukur. Untuk itu, mari kita mulai belajar untuk beribadah dengan motivasi yang benar. Mari kita puas dengan kepenuhan hidup di dalam anugerah-Nya, karena itulah harta yang terbesar dalam kehidupan kita ketika kita berada dalam dunia ini. Mengapa demikian? Karena kita bukan berasal dari dunia ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kebenaran firman-Mu dibukakan kembali bagi kami untuk memiliki motivasi hati dalam beribadah yang benar, Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tidak terjerumus dalam pengajaran yang salah, sehingga kami tidak mencari Tuhan secara utuh, tapi kami justru mencari hal-hal yang bukan sebenarnya inti dari nilai kekristenan itu sendiri, Tuhan. Ajar kami ketika kami masih hidup dalam rasa cukupan dalam hidup kami, sehingga condong untuk menjadi serakah, Tuhan. Roh Kudus, hari ini jamah kami, pulihkan kami, sehingga kami boleh memiliki rasa cukup dalam beribadah kepada Tuhan. Karena kami tahu anugerah Tuhan telah memenuhi kami. Dan anugerah Tuhan itu tidak terbatas. Sehingga apapun yang kami alami, situasi, kondisi di sekeliling kami terjadi dalam hidup kami, tidak mempengaruhi motivasi kami kepada Tuhan. Sebab yang penting asal ada makan dan ada pakaian, itu sudah jauh lebih cukup daripada apapun Tuhan yang harus kami dapatkan di tengah-tengah dunia ini, Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Roh Kudus, dimanapun jemaat berada, Tuhan memberkati, melindungi, menyertai mereka, menyertai kami semua, sehingga di dalam masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami boleh aman dalam lindungan Tuhan, dan kami terus bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan, dalam pengenalan Tuhan yang benar. Kami berdoa secara khusus bagi yang bekerja, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati dalam pekerjaannya, dan biarkan kami dapat menjadi saksi dimanapun kami berada dalam pekerjaan kami, pelayanan kami, studi kami, dan masa depan kami, Tuhan. Kami taruh dalam tangan Tuhan, karena kami tahu Tuhanlah yang berjalan bersama-sama dengan kami.
dan kami dipimpin untuk menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.